Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Boku no Hero Academia Season 5. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, di video kali ini kami akan langsung bahas episode 1 dan 2-nya ya. Jadi pertama, episode 1 berjudul Senin Sutsudo Ichinen Egumi, yang artinya semuanya beraksi kelas 1A. Scene dibuka setelah kejadian di Fukuoka, di mana Endeavor berhasil mengalahkan villain Hik and Nomu, yang memperlihatkan suasana kelas 1A. Dari semua murid, tentu saja mereka semua sudah mendapatkan lisensi atau surat izin pahlawan sementara. Ya, semacam kartu PKL lah. Bisa melakukan aktivitas pahlawan dan menyelamatkan orang. Contohnya seperti Deku yang secara resmi di bawah bimbingan Night Eye. Dan jangan lupa hanya 3 yang tidak lulus saat itu. Dan mereka diberi waktu 3 bulan untuk mengikuti kelas khusus biar dapat surat izin juga. Dan di kelas 1A mereka adalah Shoto dan Bakugo. Nah, pada hari ini dibuka kelas tambahan yaitu simulasi menghadapi villain di area sekolah. Dan tentu saja mereka semua harus belajar menghadapi situasi nantinya. Dengan berpencar tentu saja mereka memanfaatkan kemampuannya. Dengan Shoto yang memadamkan kebakaran, ya bukan memadamkan sih, lebih tepatnya membekukan. Lalu simulasinya diperagakan oleh Mirio yang berperan sebagai korban yang hanyut di sungai. Dan Hado Senpai yang berperan sebagai villainnya. Tak lupa Amajiki Senpai juga ikut. Artinya Big Three kali ini menjadi lawan mereka. Ya, walaupun Amajiki Senpai tidak niat dan ingin cepat pulang. Dan hasilnya mereka berhasil menyelesaikan pelajaran ini dengan kemenangan. Namun tidak bagi Bakugo. Ia merasa kesal karena Amajiki tidak melawan. Dan akhirnya kabum. Lanjut ke episode 2 yang berjudul Omokage yang artinya jejak. Flashback kembali ke pertarungan Endeavor versus Hik and Nomu, yang ternyata Endeavor meniru gerakan kemenangan dari All Might. Bedanya ia menggunakan tangan kanan agar tidak sama. Dan apesnya setelah kelelahan ia bertemu dengan Dabi, salah satu anggota Liga of Villain, dengan api biru tentunya. Endeavor juga sempat menyinggung Snatch, salah satu pahlawan, dengan kuir pasir, yang mati setelah disulap jadi butiran oleh Mr. Compress. Yang saat itu dalam misi mengawal Overhaul ke penjara. Nah, di sini Dabi berniat untuk mengambil bangkai Nomu yang sudah dikalahkan, namun digagalkan oleh pahlawan Mirko dengan kuir kelinci. Dan bagi kalian yang penasaran kenapa Dabi bisa lari, itu karena kemampuan Nomu yang ada di mulutnya. Ia membuka portal dan melarikan diri, karena sebelumnya ia menyebutkan nama Ujiko alias nama dokter yang mengembangkan Nomu tersebut. Dan setelahnya pada malam hari diperlihatkan pertemuan antara Dabi dan Hawks, yang ternyata mereka bekerja sama dalam insiden Nomu tersebut. Dan dari pembicaraan Dabi sepertinya mengingkari janji, dan juga sepertinya Hawks berusaha mendapatkan kepercayaan dari Dabi agar bisa bertemu dengan bos mereka. Dilihat dari flashbacknya, para petinggi asosiasi pahlawan menunjuk Hawks untuk menjadi mata-mata demi mencari Shigaraki Tomura yang sedang bersembunyi karena kemampuannya yang sangat hebat. Di saat itu Hawks juga meminta maaf pada Endeavor dari lubuk hatinya karena dirinya lah Endeavor mengalami luka pada matanya. Dan akhirnya kita diperlihatkan masa lalu Hawks, di mana saat ia masih anak-anak dengan kemampuan sayapnya, ia sudah bisa menyelamatkan orang-orang dari kecelakaan. Kalau dilihat sepertinya Hawks ini dari kecil adalah penggemar berat Endeavor karena mempunyai mini figurnya. Dan saat itulah asosiasi pahlawan mengangkat Hawks menjadi pahlawan dan menghidupi keluarganya. Di lain tempat, Endeavor pulang ke rumah dan mereka merayakan kepulangan ayahnya. Ya, walaupun terlihat suram. Dan juga Natsuo sepertinya belum bisa menerima kehadiran ayahnya dan masih kesal dengan masa kecil mereka. Lalu dalam stasiun TV diperlihatkan respon masyarakat atas Endeavor sebelumnya. Ada ulasan negatif, ada juga ulasan positif, yang justru datang dari anak-anak penggemar Endeavor. Khususnya anaknya mirip Itadori ini. Maaf, salah server. Ya, anak berambut pink ini malah jadi sorotan dan menjadi ikon penggemar yang dipasang di gelas, baju, dan produk lainnya. Dengan slogan "Lihatlah itu". Nah, kata-kata ini sepertinya adalah kata-kata Endeavor sendiri pada season sebelumnya. Saat ia terangkat menjadi pahlawan nomor 1 dan menggunakan kalimat "lihat saja diriku". Dan dari sinilah Enji, ya kita panggil Enji aja ya, susah nama pahlawannya. Jadi Enji mulai memperbaiki hubungannya dengan keluarganya lagi.
Di lain tempat, Deku mengalami mimpi dengan penampilannya tertutupi oleh kabut dan tak bisa berbicara. Tapi ia sadar ia melihat wanita cantik di sebelahnya serta orang-orang yang tak ia kenali. Namun ia tahu mereka adalah jejak dari pengguna One for All, yang artinya mereka adalah semua pewaris One for All sebelumnya. Dan orang yang berwarna kuning tersebut adalah All Might. Ya, jejaknya masih ada walaupun All Might masih hidup, tapi quirknya ada pada Deku sekarang. Dan dua sisanya masih belum diperlihatkan. Nah, di sini juga Deku diperlihatkan masa lalu pewaris pertama One for All, yang ternyata adalah adik dari All for One. Sepertinya mereka berbeda pendapat karena All for One menggunakan kekuatannya untuk membuat kekacauan. Sebagai contoh, ia mengambil quirk dari orang lain, yang dimana orang ini benci dengan quirknya, dan memberikan quirk pada orang biasa yang tak memiliki kekuatan super apapun. Ya, terlihat baik sih, cuma ini melawan hukum alam aja. Dimana kalian terlahir seperti itu malah melawan mujizat. Itulah yang tak disukai oleh adiknya. Lagi pula menurutnya itu hanya menambah bawahannya saja, dan membuang mereka ketika tidak dibutuhkan. Dan faktanya adalah adiknya ini atau pewaris pertama One for All tak mempunyai quirk sama sekali alias terlahir sebagai manusia biasa. Dan di masa lalu kejayaan All for One memang sangat menakutkan. Baik manusia super dan manusia biasa semua di bawah perintahnya. Hingga akhirnya ada sebuah kelompok yang menentang All for One. Namun mereka segera dihabisi oleh bawahan All for One tanpa perintah sama sekali. Motivasi All for One melakukan hal ini adalah melakukan apapun yang mereka inginkan. Seperti mimpi. Dan seperti buku komik yang pernah ia baca. Namun adiknya membantah kalau kakaknya hanya membaca sampai jilid ketiga. Dan memberitahu kalau pada akhirnya pahlawan berjuang dan menang melawan Raja Iblis. Sebuah kalimat yang selalu kita dengar, yaitu orang jahat itu pasti akan selalu kalah di akhir. Nah, disinilah awal mula All for One memberikan kekuatan pada adiknya. Menurutnya mimpi menjadi kenyataan, ia bisa mewujudkannya. Dan kenyataan di mana adiknya tidak tunduk padanya adalah kenyataan yang harus dibentuk ulang saja. Sebagai fakta, quirk One for All berasal dari All for One. Ia mendapatkannya dari seseorang yang entah siapa dia. Menurutnya ini adalah quirk yang berguna bagi orang yang lemah seperti adiknya. Dan masa lalunya pun selesai. Dan di akhir Deku diberitahu oleh sang adik kalau ia adalah pewaris ke-9 dari One for All. Ia juga mengetahui bahwa Deku baru menguasai 20% kekuatannya saja. Dengan kalimat penutup, jangan khawatir kau tidak sendirian. Dan akhirnya Deku terbangun dengan kaca kamarnya yang pecah. Dan selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.